Dialog. Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dok agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Batu ginjal pada tubuh kita. Loh, kok bisa ya ada batunya di dalam ginjal kita? Makanya, yuk ikutin terus penjelasan videonya ya. Lalu, apa itu batu ginjal? Batu ginjal adalah penyakit ginjal di mana terdapat endapan batu di dalam ginjal kita. Loh, banyak banget ya batunya di dalam ginjal kita. Lalu, penasaran apa enggak nih bentuk dan struktur ginjal Anda seperti apa ya? Yuk kita bedah bagian tubuh kita, terutama bagian ginjal kita ya. Nah, ini adalah bagian dari tubuh kita. Penasaran nggak sih di mana letak ginjal kita? Yuk kita lihat dulu. Pertama-tama kita hilangkan dulu saja pembuluh darah limpatiknya ya. Udah hilang. Nah, yang berwarna kuning ini adalah serabut saraf, yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena ya, dan yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri. Oke, kemudian karena ginjal terletak di dalam perut, maka kita hilangkan saja otot-ototnya ya. Dimana organ di dalam perut kita itu dilindungi oleh lapisan lemak, lapisan otot, lapisan subkutan, dan jaringan-jaringan lainnya ya. Oke, kita hilangkan saja otot-ototnya. Nah, udah mulai kelihatan ya organ dalamnya ya. Kita buka lagi, kita hilangkan. Nah, ini udah mulai ada usus halus, usus besar, kemudian daerah atas ini ada hati, kemudian yang berwarna hijau ini adalah empedu ya, dan yang berwarna pucat ini adalah lambung. Oke, kita hilangkan saja pembuluh darah arteri, pembuluh darah venanya kita hilangkan, kemudian serabut saraf kita hilangkan. Nah, udah mulai kelihatan. Hatinya kita hilangkan saja ya, karena letak ginjal berada di sini. Kemudian lambungnya kita hilangkan. Oke, kita hilangkan semua. Pankreasnya kita hilangkan. Penggantung hatinya juga kita hilangkan ya. Ini usus duodenum, usus besar, usus halus, dan juga sekum kita hilangkan. Nah, di sini menyisakan ini ada empedu ya. Kita buka. Nah, empedu ini berupa kantong ya, kantong empedu. Pada video saya sebelumnya saya sudah pernah membuat konten tentang batu empedu. Mungkin Anda bisa ngecek di video saya tentang batu empedu ya di channel Dialog Dok. Nah, oke, kita hilangkan saja. Nah, terus ginjalnya yang mana? Ginjal kita ini ada dua ya. Ada ginjal yang kanan dan ginjal yang kiri. Kemudian di atas ginjal ini ditumpangi sama ada kelenjar suprarenal ya. Kemudian bagian-bagian saluran kencing kita ya ini. Nah, ini adalah bagian dari ginjal kita ya. Jadi saat kita makan, minum, lalu makanan itu diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan dibawa oleh darah. Nanti kandungan darah seperti sari-sari makanan, elektrolit, cairan nanti akan dibawa oleh darah dan dipompa oleh jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah ini, termasuk ke daerah ginjal ya, dimana kita tahu bahwa fungsi ginjal itu sendiri berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh yang tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk menyeimbangkan cairan tubuh kita, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari. Wow, banyak juga ya. Kemudian mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, ketika sari-sari makanan, cairan tubuh dibawa oleh pembuluh darah arteri masuk ke dalam ginjal ini, maka di dalam ginjal ini akan terjadi proses penyaringan, proses penyerapan kembali, dan juga proses pembuangan dengan hasil produk yaitu urin ya. Nah, urin-urinnya nanti akan masuk ke dalam kaliks ini, kemudian menuju ke kaliks yang lebih besar, lalu menuju ke pelvis. Jadi urinnya akan mengalir melewati saluran ini ya.
Setelah ke pelvis, nanti urinnya akan turun nih ke daerah sini ya, ke saluran uretra ini menuju ke kantong kemih. Nah, ketika kantong kemihnya ini penuh, maka otot-otot polos yang ada di sini nanti akan melakukan respon, yaitu berupa pengendoran ya. Jadi terdapat sensasi ingin buang air kecil. Nah, setelah sampai ke kamar mandi, maka kalian semua akan merasa lega karena otot-otot di sini itu akan membuka dan mengalirkan urin menuju ke titik kalian ya, gitu. Lalu mengalir ke kamar mandi. Karena apa yang kita makan, kemudian gaya hidup, kemudian adanya gangguan metabolik pada tubuh kita, itu akan berpengaruh terhadap produksi urin ini. Entah kalian yang kurang minum atau dehidrasi, maka urin akan lebih pekat. Lalu kalian banyak mengonsumsi garam-garam atau asam urat yang berlebih, maka hasil buangan asam urat dan garam pada saluran ginjal ini juga akan banyak, sehingga beresiko terjadi endapan kristal-kristal batu pada saluran ini ya. Ketika mulai terjadi endapan kristal, maka ya akan terbentuk batu. Batunya akan menempel daerah pinggir-pinggir sini, lama-kelamaan akan menjadi membesar. Bisa saja tersangkut pada daerah kaliks atau pelvis ya. Kemudian bisa saja tersangkut pada daerah ureter ini batunya, dan juga bisa tersangkut pada daerah sini ya. Biasanya letak tersering tersangkutnya batu itu pada daerah atas sini, kemudian pada daerah sini dekat pembuluh darah ini, lalu di pintu masuk menuju ke kantong kemih. Ya, ini adalah bagian-bagian dari ginjal kita ya. Nah, ini adalah jenis-jenis batu ginjal. Ada batu kalsium. Nah, batu kalsium ini terbentuk jika kita terlalu tinggi mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kandungan kalsium, maka pembuangan kalsium di urin juga akan lebih banyak sehingga beresiko terjadi endapan batu kalsium. Lalu ada batu struvit. Batu struvit ini biasanya terbentuk karena seseorang sering mengalami infeksi saluran kencing, karena berbagai macam bakteri yang berkumpul dapat menyebabkan endapan batu struvit. Lalu ada batu asam urat. Batu asam urat ini terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, maka pembuangan asam urat melalui urin juga akan semakin tinggi sehingga beresiko terjadinya endapan batu asam urat. Lalu ada batu sistin. Nah, biasanya batu ini terbentuk karena tubuh banyak mengeluarkan asam amino yang berlebihan. Lalu bagaimana bisa sih terbentuknya batu pada ginjal kita? Bisa karena faktor keturunan atau genetik, terutama bagi keluarga yang pernah menderita batu ginjal. Lalu pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, protein, garam, gula yang terlalu berlebihan. Lalu adanya gangguan metabolik di dalam tubuh kita seperti penderita obesitas dan penderita pada gangguan kelenjar tiroid. Lalu adanya kurangnya asupan cairan dalam tubuh kita sehingga menyebabkan urin yang dikeluarkan dalam ginjal kita menjadi sedikit dan terlalu pekat. Nah, dari berbagai kondisi tersebut akan menyebabkan terbentuknya kristal-kristal kecil yang berkembang menjadi batu ginjal dan mengendap di dalam ginjal kita. Nah, ini adalah bagian dari ginjal kita ya. Di dalam ginjal kita perbesar lagi. Oh, ternyata pada bagian korteks dan medula ini terdapat nefron ya. Nefron ini banyak sekali di dalam ginjal kita, bahkan sampai berjuta-juta ya. Nah, nefron ini berfungsi untuk menyaring, melakukan penyerapan kembali, serta melakukan pembuangan untuk membuang bahan-bahan metabolisme yang tidak diperlukan lagi bagi tubuh kita. Dimulai dari proses penyaringan. Nah, di sini kan ada pembuluh darah, teman-teman, di mana saat kita makan, minum, nanti makanan dan minuman itu akan terserap melalui usus. Nah, saat di usus nanti akan diserap kembali menuju ke pembuluh darah, di mana pembuluh darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan salah satunya menuju ke daerah ginjal ini ya, teman-teman. Ketika sari makanan, protein, gula, garam ini mengalir dalam pembuluh darah ini, maka
akan masuk ke dalam nefron, lalu akan terjadi berbagai proses. Yang pertama, pada daerah glomerulus dan capsula Bowman ini akan terjadi penyaringan. Loh, apa yang disaring? Tentu yang disaring adalah sel darah merah dan protein. Karena sel darah merah dan protein ini molekulnya sangat besar sehingga tidak bisa menembus dari proses penyaringan pada glomerulus ini, sehingga bahan-bahan yang masih bisa lolos dari proses penyaringan ini seperti elektrolit, garam, gula, natrium, dan kalium, dan berbagai bahan metabolisme lainnya. Di mana nanti zat-zat yang tadi yang lolos dari proses penyaringan akan masuk dalam proses penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali ini seperti garam-garam, gula, elektrolit, natrium, dan kalium, dan bahan-bahan metaboliknya akan dilakukan penyerapan kembali atau dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Nanti setelah dilakukan penyerapan pada saluran ini atau mungkin dikeluarkan pada saluran ini, nanti akan menuju ke saluran ductus ini ya. Nah, pada saluran ini inilah urin yang benar-benar yang tidak kita butuhkan. Jadi nanti urin yang sebenarnya yang akan menjadi zat buangan akan dikeluarkan melalui saluran ini. Nah, apabila terjadi gangguan pada proses pembentukan urin kita, maka lama-kelamaan batu-batu yang kecil ini akan mulai terbentuk kristal-kristal, dan kristal-kristal ini nanti yang akan lama-kelamaan mengendap pada bagian ginjal kita ya, akan menjadi batu pada ginjal kita. Nah, ini adalah proses dari pembentukan urin kita ya. Nih, kita lihat batunya bisa menempel pada daerah pelvis ginjal kita di pinggir-pinggir sini ya. Batunya kecil-kecil nempel, kemudian bisa menyumbat di ujung dari saluran nefron kita. Nah, batu-batunya nanti mulai terbentuk kecil-kecil, lambat laun akan semakin banyak, semakin membesar, kemudian terlepas dan akan berjalan menuju ke saluran ureter ini ya. Bayangkan kalau batunya nanti sangat besar sehingga dapat menyumbat dari saluran ureter ini, maka zat buangan atau urin akan tersumbat atau tidak bisa mengalir. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan beban dari nefron ini akan terganggu apabila terdapat sumbatan pada ureter, katakanlah sumbatannya di sini. Kemudian urinnya tidak bisa lewat. Urinnya tidak bisa melewat, maka akan menumpuk sehingga nefron kita atau pembuluh darah kecil di dalam ginjal kita lama-kelamaan akan rusak sehingga bisa menyebabkan gagal ginjal seperti itu. Nah, selain proses terbentuknya batu ginjal tadi, ternyata saat kita sering mengalami infeksi saluran kencing, maka berbagai macam bakteri tersebut dapat memicu terbentuknya batu struvit loh. Dimulai dari adanya bakteri pada daerah ginjal kita, dibarengi dengan peningkatan kadar pH sehingga urin menjadi basa. Lalu bakteri akan berkumpul dan mengeluarkan polisakaridanya dan bahan metabolik lainnya. Lalu kristal-kristal batu ginjal akan mulai menumpuk pada permukaan polisakarida di sekitar bakteri. Lalu semakin banyak koloni bakteri yang terkumpul dan membentuk kristal batu, maka lama-kelamaan batu akan menjadi besar sehingga menjadi batu ginjal yang jenis struvit. Nah, ini adalah batu ginjal kita ya, di mana batu ginjal ini terdorong dan mengalir melewati saluran kencing, di mana batu tersebut semakin lama semakin membesar. Ketika melewati saluran ureter yang berdiameter sempit, maka otot-otot polos ureter akan berusaha mendorong batu ginjal tersebut menuju ke kandung kemih. Nah, dalam proses mendorong batu tersebut tidak jarang terjadi iritasi, bahkan terjadi perdarahan karena batu ginjal tersebut mengikis dinding saluran dari ureternya. Lalu biasanya karena proses tersebut maka akan timbul nyeri, di mana nyerinya nanti dapat menjalar ke perut bagian depan, menjalar ke lipatan paha, bahkan sampai ke daerah kemaluan. Nah, nyeri ini biasanya disebut juga dengan nyeri kolik renal, yang berarti nyeri yang tajam yang disebabkan oleh sumbatan atau spasme otot polos pada saluran ginjal, terutama pada daerah ureter.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.